Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hanturkan kehadiran junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada subuh kali ini ternyata kita saja orang yang terpilih untuk tetap berangkat ke masjid sekalipun kondisi hujan. Saya selalu sampaikan di mana-mana majelis perkataan saya punya guru Syekh Abdul Malik Sya'ban Al-Ma'ali, kalau mau melihat tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang, lihat bagaimana kondisi dirinya ketika sudah masuk waktu subuh dan kondisi sedang hujan. Masuk subuh kondisi hujan. Ketika dia tetap memaksakan badannya geser perutnya dari kasur untuk ke masjid, fasubhanallah, tingkat keimanan dan ketakwaan orang-orang itu cukup tinggi dan luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena bulan Sya'ban ini itu termasuk salah satu bulan yang mana amal kita sedang diangkat oleh Allah dari semua amal tahun yang lalu. Kalkulasi keseluruhan amal kita diangkat oleh Allah pada bulan Sya'ban. Kemudian kapan amal itu diangkat, atau kapan malaikat-malaikat itu datang berkunjung ke setiap kepala manusia untuk mengangkat amal-amalnya? Ada di hadis itu, malaikat datang, kita ini semua setiap kepala akan didatangi malaikat pada bulan Sya'ban. Kapan waktunya? Pada waktu sholat subuh dan pada waktu sholat asar. Jadi berbahagialah mereka yang tetap menjaga subuhnya dan tetap menjaga sholat asarnya, terutama pada bulan Sya'ban. Kemarin saya agak bingung bahas subuh kita apa lanjut kitab 55 wasiat atau kita bahas kitab tentang bulan Sya'ban. Karena hampir di beberapa tempat dan beberapa negara itu ulama-ulamanya pada bulan Sya'ban membongkar rahasia-rahasia apa yang ada pada bulan Sya'ban. Cuman kalau kitabnya dipotokopi, isinya bahasa Arab satu, kedua 154 halaman. Jadi kalau 154 halamannya dikopi luar biasa banyak. Tapi nggak apa-apa, mungkin minggu depan atau pertemuan saya selanjutnya akan coba saya ringkaskan tentang apa saja yang terjadi pada bulan Sya'ban dan kenapa orang-orang Indonesia kebanyakan banyak yang menghidupkan atau melakukan amal-amal soleh pada bulan Sya'ban. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kitab 55 wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita masuk kepada wasiat tentang husnul khuluq, tentang akhlak-akhlak yang baik. Kita baca hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda'i anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasanin wa innallaha la yabghadul fahishal badhi'a. Apa artinya? Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu pun yang lebih berat dari timbangan amal seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar murka terhadap orang yang keji dan kotor kata-katanya. Al-fahish, kan ada dalil inna salata tanha anil fahsyai wal
munkar. Fahsya perlakuannya, fahish orang yang melakukan perbuatan keji. Fahsya perbuatan keji, fahish orang yang melakukan perbuatan keji. Apa contoh perbuatan yang keji, Pak? Pertama, perbuatan keji yang tercatat adalah berzina. Orang yang berzina maka dia telah melakukan perbuatan keji. Yang kedua, orang yang liwat. Apa liwat, Pak? LGBT. Itu termasuk perbuatan yang keji. Ada lagi perbuatan yang keji, berhubungan badan dengan hewan. Dulu ada, Pak, ternyata manusia yang jatuh nafsu syahwatnya kepada hewan. Bahkan saking kerasnya Islam terhadap orang-orang seperti ini, seandainya ada laki-laki menggauli kambing, dua-duanya harus disembelih, Pak. Yang menggauli kambing dan kambingnya harus dibunuh. Cuman LGBT di dunia dilindungi, ya, Pak. Tapi kalau masih dengan sistem atau aturan-aturan Islam masih berlaku, pasti LGBT nggak akan bisa berkeliaran semena-mena. Perbuatan fahish selanjutnya adalah menuduh perempuan muslimah telah melakukan zina, atau menuduh laki-laki soleh telah melakukan zina. Itu termasuk perbuatan fahish. Selanjutnya apa? Menuduh orang yang soleh seperti orang gila. Ini lagi banyak nih, Pak. Di kalangan umat Islam itu ada golongan manusia yang tercatat sebagai aulia Allah, wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali-wali Allah macamnya banyak. Yang pertama ada namanya wali kutub. Wali kutub adalah pimpinannya para wali. Dulu ada namanya Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik, termasuk salah satu wali kutub. Abah Sekumpul Kalimantan, salah satu wali kutub. Artinya pimpinannya para wali disebut dengan wali kutub. Kemudian pendampingnya wali-wali kutub siapa saja? Ada namanya wali a'immah. Wali kutub tiap zaman biasanya satu saja. Kalau wali a'immah tiap zaman ada dua. Kalau wali kutub meninggal, maka wali a'immah ini yang akan menggantikan posisi wali kutub. Kemudian ada juga wali abdal, wali-wali Allah yang tinggal di 4 penjuru arah angin, Pak. Barat, utara, timur, selatan. Di daerah barat pasti ada wali abdalnya. Daerah timur pasti ada wali abdalnya. Selatan ada, kemudian utara ada abdalnya. Ada juga wali namanya wali majdzub. Kalau kita kenal dengan sebutan wali majdub. Majdub yang orang Indonesia biasa ngomongnya majdub, Pak. Tapi aslinya majdzub. Wali jazab. Apa arti wali jazab? Wali yang akalnya sudah tidak berfungsi lagi. Jadi terlihat seperti orang gila. Atau enggak boleh kita ngomong orang gila sekarang ya, ODGJ. Saya cabut kata-kata gila, ntar ada ditonton orang, potong habis saya. Wali jazab, akalnya sudah tidak berfungsi, maka dia seperti orang ODGJ kelakuannya. Nah, termasuk perbuatan fahish
adalah menuduh wali-wali yang jazab ini dengan sebutan wali-wali yang gila atau dengan sebutan orang gila. Terus gimana kita tahu mana orang, mana ODGJ, mana wali? Caranya sederhana, Pak. Husnuzon saja dengan semua orang yang tingkahnya kayak ODGJ. Yang terbaru dan sudah dibongkar oleh para wali, salah satu wali yang majdzub, yang tingkahnya tidak bisa dicerna oleh akal, itu ada yang masih hidup sampai sekarang, Pak. Namanya Habib Syaikhan Al-Bahar. Masih hidup orangnya, Pak. Kalau beliau tuh dikenal dengan sebutan Wan Syahan. Kelakuannya memang kalau dilihat tidak masuk akal, Pak. Tapi sudah diakui oleh semua wali. Kan yang tahu wali hanya wali. La ya'riful wali illa wali. Tidak ada yang tahu siapa itu wali Allah kecuali dia adalah wali. Dan beberapa orang yang sudah diangkat oleh Allah jadi wali telah membocorkan kewalian Habibana Syaikhan, atau dengan sebutan Wan Syahan. Apa maksudnya? Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang yang tingkahnya tidak masuk akal, tidak usah keluar komentar untuk menghina mereka. Dikhawatirkan kita telah melakukan perbuatan keji, padahal orang itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah kejadian di satu daerah, ada seorang wali Allah. Dia ini terkenal dengan kejazabannya. Jazab itu tingkah lakunya tidak masuk akal, Pak. Tiba-tiba tiap malam datang ke tempat diskotik, tempat jual minum-minuman keras. Besoknya dia datang ke tempat pelacuran, Pak. Masuk ke tempat minum-minuman keras, pulang bawa minuman keras. Masuk ke tempat pelacur 1 jam 2 jam diem di dalam kamar itu, kemudian keluar, Pak. Kira-kira kalau kita melihat ada orang kayak gitu, kita bisa nggak husnuzon bahwa dia tidak mabuk dan dia tidak berzina? Susah, Pak, ya? Susah. Tapi pernah kejadian, ini ternyata dia wali Allah yang majdzub. Beliau datang ke tempat jual minuman keras untuk beli minumannya, dibawa pulang, kemudian dituang minumannya ke dalam kloset. Ditanya sama istrinya, kenapa ayah ngabisin duit buat beli minuman keras kemudian dibuang? Jawaban wali ini, minimal saya sudah mengurangi orang yang mabuk pada malam ini. Termasuk itu kan bentuk usaha apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kemudian yang kedua, beliau datang ke tempat pelacuran. Masuk ke tempat pelacuran, dibayar itu pelacur untuk disewa 1 malam sampai pagi. Dibayar pelacurnya, Pak, sama ini wali. Tapi tidak ada satupun pelacur yang dia sentuh. Wali ini bilang, kamu sudah saya bayar. Jangan lagi buka pintu buat orang-orang yang mau nyewa kamu malam ini. Kemudian wali ini pulang, ditanya sama istrinya, suamiku, kenapa engkau datang ke tempat pelacuran? Kamu bayar dia dan tidak kamu sentuh dia. Jawaban suaminya, ini wali, minimal malam ini saya sudah menghalangi orang untuk berbuat zina. Orang kampung beliau melihat tingkah laku ini, suuzonnya luar biasa, tanpa mencari tahu dan tanpa meng-cross check lebih dulu. Nggak ada keinginan untuk ngintilin nih orang, nggak ada keinginan untuk nanya nih pelacur, atau nggak ada keinginan untuk nanya istrinya tingkah laku suaminya. Kemudian ini wali meninggal. Wali ini meninggal, Pak, nggak ada satupun orang kampung yang mau mandiin dia, dan nggak ada satupun orang kampung yang mau nyolatin dia. Kenapa? Karena orang kampung mikirnya nih orang pelaku dosa besar. Tuduhan warga sekitar terhadap wali ini itu termasuk perbuatan yang
keji, bukan termasuk perbuatan yang akhlakul karimah. Nggak lama Pak, abah guru sekumpul datang ke daerah ini untuk membocorkan bahwa orang yang dianggap pemabuk dan pezina ini ternyata adalah kekasih Allah. Abah sekumpul juga menyampaikan ke warga sekitar, kalau saja saya tidak datang untuk menyolatkan wali ini dan kalian membiarkan dia tanpa dimandikan dan disolatkan, tidak lama lagi Allah akan menurunkan azab di kampung ini. Artinya apa? Jika kita tidak berakhlak kepada kekasih Allah yang tidak masuk akal sama otak, maka kemungkinan akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis yang pertama. Jauhi perbuatan keji dan kata-kata kotor. Ngomong nama hewan kotor enggak Pak? Kotor Pak. Nama-nama hewan yang najis itu sekalipun bercanda itu kata-kata kotor. Jauhkan perkataan itu supaya Allah tidak datang murka sama kita. Dan termasuk perkataan kotor adalah bercanda terhadap istri dengan sesuatu yang tidak dia sukai, sehingga membuat dia menangis dan merasa terzolimi. Apa modelnya Pak? Membandingkan istri dengan orang lain, atau mengatakan sesuatu yang tidak dia sukai. Kamu kok gendut? Istri kan paling gak suka kalau dibilang gendut. Atau umpama istri ini ngomel mulu, suami ngomong, ngomel mulu mah lu. No, lihat no, bini tetangga anteng aja mah lakinya. Jangan. Itu termasuk perkataan yang kotor. Begitu juga para istri, suaminya kagak kerja dibanding-bandingin sama suami orang yang duitnya banyak. Lah lu tidur mulu, Pak, kerja ngapa? Kata-kata itu termasuk kata-kata yang kotor. Dan ini bisa menghadirkan kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Di antara orang yang baik di antara kalian adalah yang akhlaknya paling baik, dan sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istri-istrinya. Pak, ternyata istilah dapur sumur kasur itu istilah yang dipakai oleh orang-orang Yahudi, Pak. Istri kerjaannya cuma di dapur, kemudian sumur sama kasur. Itu ide atau identitas yang disematkan kepada perempuan yang lahir dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang masa jahiliyah itu menganut sistem ini. Perempuan itu nggak bisa ngapa-ngapain kecuali dapur, sumur, kasur. Berarti bahasanya istri itu jadi koki, kemudian tukang cuci, sama kemudian tukang goyang, bahasa di orang Betawi ya, tukang goyang gitu. Maksudnya urusan kamar gitu. Padahal sesungguhnya istri tidak seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ngelihat Sayyidah Aisyah kecapean, Pak, Rasul nyuci baju sendiri. Tapi abis ini jangan ujuk-ujuk tiba-tiba ibu-ibu malas nyuci, atau bapak-bapak tiba-tiba pengen nyuci baju, jangan juga. Karena kalau bapak nyuci baju, pahala ibu-ibu hilang. Sekalipun Rasulullah nyuci baju sendiri, Sayyidah Aisyah tidak akan pernah membiarkan Rasulullah nyuci baju sendiri. Ketika satu waktu di rumah nggak ada makanan, Sayyidah Aisyah nggak masak, marahkah Rasulullah? Tidak, Pak. Kalau nggak ada makanan, Rasulullah nanya, wahai Aisyah, ada makanankah? Nggak ada, Rasul malah puasa. Ini termasuk tanda jika kita ingin tahu kita termasuk orang yang baik atau tidak, perhatikan dan berkaca apakah kita sudah baik kepada istri-istri kita masing-masing. Bentuk perlakuan baik seorang suami kepada istri, yang pertama,
Contoh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika istri ngomel meracap, Sayyidina Umar ngapain, Pak? Diem. Padahal Sayyidina Umar, setan aja takut sama beliau. Orang kafir aja nggak ada yang berani sama beliau. Siapa orang Mekah yang berani sama Sayyidina Umar? Nggak ada, Pak. Semuanya takut sama Sayyidina Umar. Tapi ketika istrinya meracau, ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel, Sayyidina Umar diam. Ini bisa kita contoh. Seandainya istri kita ngomel kagak jelas, Pak, termasuk diantara sebaik-baik laki-laki, ketika istri ngomel kita malah diam. Yang kedua, minta maaf lebih dulu sebelum istri yang minta maaf, sekalipun kita yang benar. Ada yang luar biasa di Eropa, Pak. Seorang ayah ketika anaknya mau menikah, si anak nih ngomong begini, ayah, saya mau menikah. Dijawab sama ayahnya, say sorry katanya. Katakan minta maaf. Anaknya kan bingung, minta nikah malah disuruh minta maaf. Saya mau nikah ayah, kenapa saya harus minta maaf? Ayahnya ngomong lagi, say sorry, minta maaf. Anaknya makin bingung, oh minta nikah kok malah disuruh minta maaf. 3 kali ayahnya ngomong, say sorry. Akhirnya karena anaknya gak punya pilihan lain, anaknya ngomong, maafkan saya ayah. Ayahnya bilang, sekarang kamu boleh menikah. Loh kenapa gitu ayah? Laki-laki yang pantas menikah adalah laki-laki yang berani minta maaf sekalipun dia tidak tahu alasan minta maafnya apa. Di hadis juga ada, Pak, minta maaf kepada istri sekalipun kita yang benar, itu termasuk bagian dari hadis Nabi Muhammad SAW, dan termasuk bagian dari bentuk sabar dan baiknya seorang laki-laki. Umpama nih Ustadz Hamdi mau nikah, Ustadz Hamdi kan belum nikah nih, ya semoga jodohnya dekat ya Ustadz. Kalau nggak ada kan saya udah bilang santri saya banyak, tinggal pilih nanti, hafizoh semua lagi santri kita. Umpama Ustadz Hamdi mau nikah, saya seandainya sebagai orang tua Ustadz Hamdi, saya akan ngecek anak saya ini sudah pantas atau belum untuk menikah. Ngeceknya lihat dari hadis Nabi. Nabi kan bilang, ya ma'syaros syababa man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddun lil basar wa ahsan lil farj. Ya ma'syaros syabab, wahai anak-anak muda, man istata'a, barang siapa yang di antara kamu sudah mampu, man istata'a minkumul ba'ata, untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Kata-kata istitoah, mampu menikah, itu ternyata dirinci oleh ulama. Ustadz Hamdi dikatakan mampu menikah, pertama, kalau Ustadz Hamdi punya uang untuk dijadikan mahar. Mahar saja dulu, tidak mesti harus bikin pesta. Pesta itu nggak wajib. Yang wajib itu ijab kabul. Ustadz Hamdi udah punya duit nih, umpama di kantong Ustadz Hamdi ada 1 juta, udah bisa nikah tuh Tad. Saya tahu udah lebih duit 1 juta beliau ini, udah boleh kawin Ustadz. Udah lebih 1 juta. Pak Ibnu nih tinggal difasilitasi aja Ustadz Hamdi menikah di Pak Ibnu. Kalau sudah punya uang buat beli mahar, maka Ustadz Hamdi sudah dikatakan mampu menikah. Itu syarat pertama. Yang kedua, Ustadz Hamdi dikatakan mampu menikah kalau dia tidak impoten. Dari segi fisik dia sehat, bisa memenuhi kebutuhan batin seorang perempuan atau seorang istri. Maka Ustadz Hamdi sudah mempunyai 2 hal yang jadi syarat dia dikatakan mampu untuk menikah. Nah, yang ketiga ini yang jarang orang punya, Pak. Tentang akhlak karimah, sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik sama istrinya. Apa? Man istata'a minkumus sabru 'alan nisa. Laki-laki mana saja yang udah punya uang buat kawin, kemudian dia tidak impoten, dia harus punya syarat ketiga apa? Dia harus mampu bersabar terhadap perempuan. Kalau seorang laki-laki sudah mampu bersabar terhadap perempuan, maka dia sudah memenuhi 3 syarat untuk menikah.
Karena bagaimana kalau nggak sabar sama perempuan, fa subhanallah, susah rumah tangga Pak. 1 tahun sampai 5 tahun pertama itu momen-momennya rumah tangga bertengkar hebat Pak. Dan ini sudah dikatakan oleh banyak ulama, ujian rumah tangga 1 tahun sampai 5 tahun pertama. 5 tahun sampai 5 tahun kedua itu malah baru momen saling mengenal satu sama lain. Momen saling mengerti satu sama lain. Malah untuk memulai saling mengerti satu sama lain di 5 tahun kedua. Yang 5 tahun ketiga rasa cinta itu sudah berkurang antar suami dan istri. Syukur-syukur kalau punya anak, maka bisa dialihkan ke anak. Yang repot 5 tahun keempat Pak. Ini momen-momen laki-laki puber kedua. Kalau catatannya menikah di usia 20 tahun. Laki-laki kan puber pertama umur 20, 18 sampai 20. Puber kedua 40 Pak. Biasanya kalau yang umurnya udah menjelang 40 tuh pengen kawin laginya kenceng. Tapi yang aneh itu udah umur 60 masih pengen kawin lagi. Itu saya nggak tahu itu apa masalahnya itu. Jadi termasuk wa khiyarukum linisaihim, sebaik-baik dari kalian yang paling baik terhadap istrinya adalah mereka yang mampu bersabar menghadapi apapun tingkah pola istri-istri mereka sendiri. Jadi sabar. Ngadepin istri itu harus sabar. Kemudian hadis yang ketiga terakhir, an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisa yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sebaik-baik di antara kalian, dan kalau kita di hari kiamat pengen duduk dekat sama Nabi, maka perbaiki kita punya akhlak. Wa inna abghadakum ilayya, aku paling benci sama orang, wa ab'adakum minni majlisa yaumal qiyamah, dan orang itu akan jauh dariku pada hari kiamat. Siapa mereka? Yang pertama as-sarsarun. Apa as-sarsarun di situ, Pak? Orang yang banyak ngomong gak ada manfaat. Apa contoh banyak ngomong gak ada manfaat? Nongkrong sama temen ngomongin politik padahal dia gak tahu apa-apa. Itu termasuk bagian dari banyak ngomong gak ada manfaat. Ngomong masalah fikih, debat masalah fikih padahal ngaji juga belum pernah. Ini artinya berkata sesuatu yang tidak ada manfaat. Intinya ngomong tanpa ilmu termasuk bagian dari as-sarsarun, orang yang banyak ngomong. Kemudian yang kedua al-mutasyaddiqun. Apa al-mutasyaddiqun? Orang yang berlebihan dalam bicara. Contohnya apa Pak berlebihan dalam bicara? Yang lebih-lebihin informasi Pak. Dia baca berita, si fulan sebagai RT RW kerjaannya kurang bagus. Di berita tulisannya RT ini korupsi tanpa cross check. Tiba-tiba dia ceritain ke orang, ini RT udahlah korupsi, kemudian zina, kemudian selingkuh sama tetangga, kemudian makan tanah orang, kemudian makan harta anak yatim. Padahal di beritanya cuman korupsi. Itu termasuk al-mutasyaddiqun. Atau memuji-muji orang berlebihan yang tidak sesuai fakta. Biasanya ini dilakukan sama ulama-ulama ketika tahun-tahun politik sudah mulai datang. Oh, beliau orang yang pintar, cerdas, bla 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 bla. Padahal tidak seperti itu kenyataannya. Ini termasuk bagian orang-orang yang berlebihan dalam bicara. Yang ketiga al-mutafaihikun. Qalu ya Rasulullah qad alimna as-sarsarun wal mutasyaddiqun famal mutafaihikun. Mutafaihikun qala al-mutakabbirun. Al-mutafaihikun adalah orang yang pembual. Pembual itu apa Pak? Pembohong, penghayal, mantap.
Ustadz Hamdi kalau mau kaya, sini kasih duit ke saya, ntar saya depoin main slot. Depoin saya 50.000, ntar saya balikin 4 juta buat main judi. Oh, itu penghayal itu. Mana ada main judi bisa untung. Ustadz Hamdi, sini duit ente, taruh saham untuk main saham bla bla bla, trader apa yang kemarin sempat ramai Ustadz. Ya saya juga lupa tuh. Yang seolah-olah main saham padahal ujung-ujungnya tewas juga ditipu. Pembual penghayal. Jadi hindari banyak ngomong yang tidak manfaat. Kemudian hindari berkata berlebihan. Kemudian hindari menghayal berlebihan atau membual, supaya nanti hari kiamat kita dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya di hadis ini anjuran kita semua sebetulnya sudah tahu bagaimana berakhlak. Ada satu contoh yang orang Indonesia ini sudah kehilangan akhlaknya, Pak. Apa? Ada hadis bilang la tattabi'un nazratan nazrah. Jangan kalian senang melihat isi dalam rumah orang lain. Ngerasa nggak, Pak, kalau kita buka pintu, orang kalau lewat natap rumah kita tuh jelalatan dilihatin semua, Pak. Itu tidak boleh dalam Islam. Bahkan kalau masuk rumah, Pak, masuk rumah itu adabnya kita tidak diri depan pintu. Umpama ini pintu rumah orang segini. Adabnya kita di sini, Pak, di samping, ngetoknya seperti ini, Pak. Bukan kita di tengah ada jendela begini, Pak. Oh, sambil nengok ke jendela apa dilihat-lihat, Pak. Itu tidak boleh dalam Islam. Itu ya kan nggak ada bedanya dia sama maling ya, Pak. Jadi itu adab yang jarang. Bahkan saya pernah ada jamaah saya itu lagi majlis, Pak, dekat rumah. Ternyata dia lagi gedek sama tetangganya. Kalau ngetok tiba-tiba buka pintu main masuk. Ada, Pak, ternyata saya juga baru tahu. Baru ngetok, Assalamualaikum, dia buka, ternyata nggak dikunci, Pak. Selonong boy ke dalam. Dan itu ndak boleh, nggak baik. Karena mungkin asik ya, atau mungkin saya mau Ustadz Hamdi temenan umpama nih. Karena udah deket, saya main ngelonong aja ke kamar Ustadz Hamdi, itu juga nggak boleh. Itu kita menentang hadis la tattabi'un nazratan nazrah. Jangan kalian senang melihat isi rumah orang lain. Isi rumah orang lain, Pak, itu seperti bagian dalam badan yang kita tutup pakai baju. Kita ngelihat aurat orang kan harusnya malu, Pak. Dan orang yang auratnya terlihat pasti malu. Begitu juga orang yang terlihat isi dalam rumahnya. Makanya Rasulullah SAW dan sahabat ketika ngetok rumah modelnya kayak tadi. Tidak diri depan pintu secara langsung, tapi diri di pinggir. Jadi itu semoga besok-besok kalau ada yang mau ngetok pintu, ngetoknya lewat samping tanpa jelalatan, ngeliatin jendela, mengintip sampai dalam itu. Na'udzubillah min zalik. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan dengan sederhana ini